Martial Pick Bab 784 di Xiao. Saat Yang Kai mengamati lawannya juga mengamatinya, matanya terfokus dengan saksama seolah-olah itu mencoba untuk melihat semua rahasia pemuda bertopeng ini. Meskipun pria itu tidak bisa melihat wajah Yang Kai, dia bisa merasakan niat membunuh yang berdenyut dari tubuh Yang Kai. Aura ini luar biasa kaya dan tidak ada upaya sedikit pun untuk menyembunyikannya. Bahkan menghadapi lawan yang ranahnya jauh melebihi miliknya, mata pemuda bertopeng ini hanya menunjukkan hasrat membara untuk bertarung. Ini bukan lawan biasa. Pria ini hanya mengamati Yang Kai sesaat sebelum sampai pada kesimpulan ini, sedikit kehati-hatian muncul di kedalaman matanya. Dengan celah besar dalam ranah kultivasi namun masih begitu bersemangat untuk bertarung hanya berarti satu dari dua hal, apakah pemuda ini sangat sombong atau dia memiliki kepercayaan penuh pada kemampuannya. Seseorang yang bisa memenangkan lebih dari selusin pertarungan di arena kematian tidak mungkin pada kesimpulan yang pertama. Jika itu masalahnya, dia pasti sudah lama mati, tetapi apakah itu berarti bocah manusia kecil ini mengira dia benar-benar bisa melawan Master Alam Transcendent Orde ketiga dengan ranah kultivasi di Alam Transcendent Orde pertama yang sepele? Pria itu tiba-tiba merasa bahwa segalanya menjadi menarik. Ketika lawan Yang Kai muncul, obrolan meletus di seluruh tribun arena kematian. Banyak pembudidaya ras iblis yang menunjuk ke arah Yang Kai dan menunjuk ke arah penantang Yang Kai dengan kecurigaan dan kegembiraan, banyak dari mereka jelas mengenali identitas sisi yang lain. Bukankah itu di Xiao bawahan Tuan Gou Qiong? Itu memang dia. Ketika aku mengunjungi kota King Liao sebelumnya, aku pernah melihatnya sekali. Itu benar-benar di Xiao. Mengapa dia muncul di arena kematian? Dikatakan bahwa dia adalah petarung terkuat Tuan Gou Qiong di bawah Alam Sein dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos dan menjadi seorang Master Alam Sein. Bocah manusia ini melawan Di Xiao, aku khawatir hasilnya sudah ditentukan. Kekuatan Di Xiao tidak sebanding dengan Master Transcendent Orde ketiga biasa. Sebagai pelopor Tuan Gou Qiong, dia telah membuat banyak pencapaian besar dalam pertarungan dan dikatakan bahkan mampu melawan Master Alam Sein untuk waktu yang singkat. Ya. Sayang sekali, setelah hari ini aku khawatir kita tidak akan pernah bisa melihat bocah bertopeng ini bertarung di panggung arena kematian lagi. Bocah manusia yang sepele, siapa yang peduli jika dia mati? Aku berharap Di Xiao membunuhnya dengan cepat, bocah kecil ini telah bertindak sombong cukup lama. Apakah dia pikir tidak ada orang di ras iblis aku yang setara dengannya? Bagus, meski aku senang melihatnya bertarung, bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Suara bisikan datang dari segala arah dan mencapai telinga Yang Kai, menyebabkan dia sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka lawannya hari ini adalah seseorang yang begitu terkenal di antara ras iblis. Gou Qiong mengirim master seperti itu untuk menghadapinya, jelas sekali pentingnya yang pertama ditempatkan dalam masalah ini. Di Xiao tiba-tiba menyeringai dan berkata, teman, meskipun kita berasal dari ras yang berbeda, kudengar kamu telah mengalahkan lebih dari selusin lawan Master Alam Transcendent Orde kedua, setiap kali lolos dari kematian. Aku sangat mengagumimu. Jika memungkinkan aku ingin berteman denganmu tetapi karena aku diperintahkan oleh Tuan Gou Qiong, kali ini aku harus mengambil hidup kamu ketika saat itu tiba tolong jangan salahkan aku. Alis Yang Kai bergerak sedikit tetapi tidak berbicara, memilih untuk tetap diam seperti biasa. Kalau begitu, ayo kita mulai. Di Xiao menangkupkan tinjunya saat dia mengucapkan kata-kata ini dan kemudian, dalam sekejap menghilang seperti hantu. Ekspresi Yang Kai berubah secara dramatis. Dengan cepat mundur dari tempatnya berdiri, Yang Kai mundur beberapa lusin meter, mengepalkan tinjunya, memadatkan trukinya, dan kemudian menghantam tanah dengan kekuatan yang membuat bumi berguncang. Hong. Seluruh panggung arena kematian bergetar hebat, gelombang yang beriak berhenti hanya begitu itu mencapai penghalang di sekitar panggung. Lubang raksasa dengan kedalaman beberapa meter muncul dalam sekejap. Dari lubang, kilatan cahaya dingin melesat, seolah-olah merobek ruang, mengabaikan semua rintangan dan jarak dan tiba di depan dada Yang Kai di saat berikutnya. Seperti bunga merah yang mekar, darah memercik saat Yang Kai terbatuk terhuyung mundur beberapa langkah saat dia mengarahkan tatapan bermartabat ke arah tubuh bagian depannya. Di dadanya ada luka seukuran lengkeng yang mengeluarkan darah segar bahkan saat ini, bajunya menjadi merah kusam. Seruan datang dari segala arah saat banyak mata di antara penonton berkedip karena dikejutkan oleh kekuatan tirani Di Xiao. Semuanya terjadi terlalu cepat.
Di Xiao telah menggunakan semacam keterampilan gerakan yang mendalam, menghilang dari pandangan mata semua orang, menyelinap ke bawah tanah lalu mengirimkan serangan kilat yang bisa menembus segala jenis pertahanan dan melukai Yang Kai sebelum yang terakhir sempat bereaksi. Sejak debutnya di panggung arena kematian, Yang Kai telah bertarung lebih dari selusin kali, dan meskipun setiap kali dia melarikan diri dari kematian dia akan menjadi memar dan berdarah, tidak pernah ada momen yang begitu berbahaya seperti saat ini. Pertandingan baru saja dimulai namun dia sudah terluka oleh lawannya. Selain itu luka ini tidak ringan, wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia terengah-engah, hanya bisa menenangkan dirinya beberapa saat kemudian. Di Xiao berdiri tidak jauh, senyum terlihat di wajahnya, menatap Yang Kai seolah-olah dia belum pernah bergerak namun, jika seseorang melihat lebih cermat, mereka akan melihat jejak ketidakpuasan di antara alisnya. Di Xiao berpikir bahwa bahkan jika serangannya tidak mampu membunuh Yang Kai, yang terakhir setidaknya akan terluka sampai ke titik dia akan kehilangan semua kemampuan untuk melawan, dia tidak menyangka bocah manusia ini benar-benar hanya menerima luka ringan. Bocah kecil ini agak aneh. Fisiknya tampaknya cukup tangguh dan tanpa terlihat telah menahan sebagian besar kekuatan seranganku. Di Xiao mengevaluasi. Sengit. Di Xiao mengungkapkan kekaguman yang tulus, aku tidak pernah membayangkan seseorang sepertimu ada di antara ras manusia. Kamu juga tidak terlalu buruk. Yang Kai membalas. Ayo kita coba lagi. Di Xiao mendengus, tidak memberi Yang Kai waktu untuk pulih, sejumlah tornado tiba-tiba muncul di sekitarnya. Tornado-tornado ini sangat besar dan meluas sampai ke langit, membuat seluruh panggung arena kematian menjadi kacau. Kerikil berterbangan dari tanah tersapu angin yang berputar-putar, membuat tornado semakin berbahaya. Selanjutnya, ki iblis yang sangat kuat meledak dari tubuh Di Xiao dan mewarnai tornado menjadi hitam pekat. Di beberapa titik yang tidak diketahui, awan gelap muncul di langit di atas arena kematian, menutupi langit dan menciptakan suasana yang sangat mengesankan. Bila angin tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tepi tornado, berputar dengan kecepatan luar biasa, mengiris semua yang mereka sentuh dengan mudah. Asteris siu 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 asteris. Dalam sekejap, bila angin telah membungkus Yang Kai sepenuhnya, tidak memberinya jalan ke surga atau jalan ke neraka. Yang Kai meraung rendah dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba roboh. Selanjutnya, di ujung jarinya, dia memadatkan setetes yang likuid dan mengubahnya menjadi perisai yang kemudian dia tempatkan di atas kepalanya. Pisau angin menyerang di saat berikutnya, membombardir Yang Kai dari segala arah, menyebabkan perisai Tru Yang Yuan Qi-nya berubah bentuk. Itu seperti Yang Kai terapung di tengah badai besar, kapalnya terus-menerus dalam bahaya hancur, namun melalui serangan gencar ini, Yang Kai tetap tidak terluka, berhasil menahan bilah angin yang tak terhitung banyaknya. Semua penonton ras iblis di tribun berteriak kaget. Yang Kai hanya memiliki ranah kultivasi alam Transcendent Orde pertama, namun dia benar-benar mampu menahan serangan kuat dari Di Xiao, pembudidaya Master Alam Transcendent Orde ketiga sejati, bahkan tanpa menderita luka sedikit pun. Perkembangan ini membuat penonton cukup tidak senang. Di Xiao bukanlah pembudidaya ras iblis biasa, dia adalah salah satu bawahan paling terpercaya dari Jenderal Iblis Gou Qiong dan hampir bisa dianggap sebagai orang terkuat di seluruh ras iblis di bawah alam Sein. Jumlah master yang tewas di tangan Di Xiao tak terhitung jumlahnya, selain itu, dia adalah bakat yang secara pribadi diminati oleh Gou Qiong, meningkatkan yang pertama menjadi salah satu elit masa depannya. Dengan demikian, kekuatan Di Xiao tidak sebanding dengan Master Alam Transcendent Orde ketiga biasa. Bahkan dari atas tribun, para pembudidaya ras iblis bisa merasakan betapa mengerikan kekuatan Di Xiao, namun kekuatan seperti itu bahkan tidak bisa menghancurkan perisai Tru Qi milik Yang Kai yang dengan terburu-buru dipadatkan, jelas ini adalah perkembangan yang tidak terduga. Nyonya, dia benar-benar memiliki potensi yang menakjubkan. Yumo berseru, di semua pertandingan yang dia lalui sampai sekarang, dia tidak pernah menunjukkan keterampilan seperti itu. Mata indah Sueli memancarkan cahaya dingin, hanya dengan menggunakan Tru Qi, dia mampu menahan serangan itu, jelas kemurnian dan kepadatan Tru Qi-nya tidak lebih lemah dari Di Xiao. Bagus, sangat bagus. Para pembudidaya di sekitar Sueli juga memperhatikan pertukaran barusan, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Hanya Anlinger yang memasang ekspresi cemas di wajahnya. Meskipun Sueli baru saja memuji Yang Kai, Anlinger tidak melewatkan nada dingin dalam suara Jenderal Iblis ini. Semakin luar biasa penampilan Yang Kai, semakin bertekad Sueli untuk membunuhnya. Namun, jika Yang Kai kalah dari Di Xiao, dia masih akan mati.
Dalam kedua kasus tersebut, situasi Yang Kai saat ini hanya dapat digambarkan berbahaya. Pikiran Anlinger berada dalam kekacauan, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Menarik, Di Xiao menatap Yang Kai yang terus menahan serangannya. Awalnya, ketika Gou Qiong mengirimnya ke sini untuk membunuh bocah manusia, Di Xiao mengira itu adalah masalah sederhana yang dibesar-besarkan dan tidak bisa membangkitkan motivasi apapun. Hanya setelah tiba di kota pasir dan mendengar tentang berbagai pencapaian Yang Kai, Di Xiao berpikir orang seperti itu layak untuk dia bunuh. Namun, hanya itu saja, dia tidak benar-benar menempatkan Yang Kai di matanya. Tetapi sekarang, setelah mengetahui bahwa bocah manusia ini sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup untuk melawannya, Di Xiao merasa sangat bersemangat. Di Xiao adalah tipe orang yang suka berkelahi dan selalu ingin mandi darah. Selain itu, hal favoritnya adalah menyaksikan lawannya dengan gigih melawan namun akhirnya gagal dan menyerah pada kematiannya. Pada saat itu, mentalitas Di Xiao mengalami perubahan halus dan dia mulai menganggap Yang Kai sebagai lawan yang nyata. Ki iblis yang dikeluarkan dari tubuh Di Xiao langsung meningkat pesat. Tornado yang berputar-putar di sekitarnya seperti naga hitam juga bergabung bersama dan membentuk satu bentuk yang lebih besar, menelan seluruh panggung arena kematian. Penghalang di sekitarnya berderit karena dampak dari badai yang tidak terkendali ini dan riak yang terlihat dengan mata telanjang mulai muncul. Namun, penghalang ini semuanya secara pribadi didirikan oleh Sue Li dan jelas Di Xiao tidak akan bisa menghancurkannya sehingga penonton ras iblis di tribun tidak khawatir, semuanya masih memusatkan perhatian mereka pada pertandingan di depan mereka. Pada titik ini, Yang Kai telah sepenuhnya tertutup oleh bilah angin dan tornado. Bilah angin menyapu dirinya seperti wabah belalang yang turun ke atas padang, jumlahnya sangat banyak bilah tajamnya terus-menerus mencoba untuk mencabik-cabiknya aura kematian bertahan di sekitarnya. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, dan tidak mungkin menghindarinya. Yang Kai terpojok. Asteris kaca asteris. Perisai yang dia padatkan dari yang likuid tidak bisa menahan pemboman terus-menerus ini dan langsung hancur. Pada saat berikutnya, tubuh Yang Kai dipengaruhi oleh bilah angin yang tak terhitung jumlahnya, pakaiannya robek saat darah memercik. Dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas kulit Yang Kai dipenuhi dengan luka yang tak terhitung banyaknya, bajunya rusak dan compang camping. Di Xiao menyeringai saat dia menatap tanpa ampun ke arah Yang Kai, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Namun saat berikutnya, senyum Di Xiao menjadi kaku. Yang Kai, yang seharusnya terbunuh, perlahan-lahan menegakkan tubuhnya sambil sedikit menundukkan kepalanya, menatap balik ke arah Di Xiao dengan ekspresi suram dan menyeramkan, semburan tawa aneh dan menyeramkan bocor dari bibirnya. Bersambung.